Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Yang kemarin sebelumnya kita terakhir membahas tentang perang Uhud, yang mana lebih kurang 70 orang sahabat syahid dalam perang Uhud, dan secara jumlah kaum muslimin waktu itu mengalami kekalahan. Tetapi secara mental kaum muslimin diuji kesabarannya oleh Allah, semangatnya dan semacamnya. Dan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ini menyebabkan munculnya, salah satu hikmahnya adalah muncul kelompok-kelompok yang selama ini takut mulai menampakkan kepada Nabi perlawanan. Kalau bahasa awaknya sianan, istilahnya tuh, ada duri di balik daging tuh, nampaknya. Sebelum kau tidak ada yang berani. Ketika kaum muslimin menang dalam perang Badar, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi, orang Yahudi, orang munafik, tidak berani, karena kaum muslimin menang. Mereka takut, cari aman. Ketika perang Uhud kaum muslimin kalah, Allah tampakkan sia yang sabana-bana sayang ke Nabi sianin salamoko pura-pura sayang. Itu nampak. Mauji awak badul sana menit jo. Ketika awak lai sadang lai dakeknya, alhamdulillah. Pi maujinya dan sana ko sayang atau indak kawak, tu celiak pas awak susah, le jo dakeknya kawak tu celiak. Kalau le dakek berarti yo le sayangnya tu. Pi kalau sadang lai senya dakek pas susah lebih menjauh senya, berarti salamoko pura-pura sayang sebab. Mulai itu sahabatku ketika nyo kalah dalam perang Uhud, nampak. Dinampaknya di Allah. Sianan sabana sayang saya indah. Dan memang muncul waktu itu Bapak Ibu, setelah perang Uhud itu menjelang perang Khandaq, muncul peperangan-perangan kecil, bahkan disebut juga peristiwa yang sangat besar, yang orang yang salamoko menyimpan sakit hatinya muncul, nampak. Dan itu membuat Nabi mudah mensalia. Oko nan sawana kawan, ko yang salamoko pura-pura kawan. Nampak. Dan disebutkan di situ beberapa peperangan yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang Uhud terjadi di bulan Syawal, awal-awal dari bulan Syawal. Berarti Syawal, terus sudah Syawal nih, Zulqaidah, Zulhijjah. Di bulan Muharram, berarti jarak 3 bulan. Jarak 3 bulan setelah perang Uhud terjadilah istilahnya ekspedisi Abu Salamah. Karena waktu itu yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah. Disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya berdasarkan informasi dari intelijen Nabi yang bernama Talhah, bahwasanya ada orang Quraisy bernama Talhah bin
Khuwailid dan Salmah bin Khuwailid. Siapa Nabi kau Pak? Hah? Kalau Khadijah binti Khuwailid, berarti Talhah bin Khuwailid dan Salmah bin Khuwailid kau siapa Nabi kau? Mama rumah. Ha. Mama rumah. Kedua mama rumah Nabi ko mengumpulkan orang-orang dan mengajak Bani Asad bin Khuzaimah untuk memerangi Rasulullah. Mama rumah awak kira mama rumah. Mendengar berita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bergerak untuk menghadang rombongan tadi. Dan beliau mengirim sahabat bernama Abu Salamah sebagai pimpinan, membawa 150 orang pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Ternyata kaum yang diajak oleh siapa tadi? Mama rumah tadi. Suku yang bernama suku Bani Asad bin Khuzaimah telah mendengar pasukan kau datang, pasukan Nabi datang. Sangkonya pasukan kau banyak. Di alun parang darah lah, ala badampuang. Habis kabur ditinggalnya kampungnya tadi, sehingga tinggallah teranak, tinggal ikut semacamnya. Akhirnya para sahabat mendapatkan ghanimah tanpa ada perang. Dibawalah ghanimah itu berupa unta dan kambing ke Madinah. Ini terjadi di awal bulan Muharram. Tapi Abu Salamah ko meninggal tidak lama sudah itu karena nyokan luko dalam perang Uhud. Terlalu banyak luka sehingga tidak lama umumnya setelah peristiwa Abu Salamah dan dengan Bani Asad bin Khuzaimah tadi akhirnya meninggal syahid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya di bulan yang sama, jarak 5 hari sudah tu 5 hari sudah tu balik, ada orang nak menentang Nabi balik. Itu dari suku Badui. Kan tadi ceritanya orang-orang dan Salamoko menyimpan dek Nabi lah kalah dalam perang didampaknya. Dikumpulkannya lah pasukannya daripada Khalid bin Sufyan Al-Huzali, dari pimpinan pasukannya itu. Maka diutuslah oleh Nabi bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Bara lama peristiwa itu terjadi, dari pagi sampai Abdullah bin Unais ko pulang dan mengalahkan orang-orang Badui tadi itu selama 18 hari. Di akhir bulan Muharram orang ko pulang dan berhasil membunuh pimpinannya tadi, pimpinan pemberontak tadi, dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita gembira ini, karena Nabi sangat gembira, dia giahlah adik Nabi tungkek beliau. Tungkek Nabi dah. Dia giahnya ke Abdullah bin Unais radhiyallahu sebagai pimpinan rombongan. Inilah saksi kata Nabi antara aku dan kamu nanti pada hari kiamat. Tak tangguang gadang hati Abdullah bin Unais. Kalau bapak-bapak dapat tungkek sarah Nabi, aku tungkek ambang biarlah. Apa enggak anu? Kun Nabi na punya ko. Kun Nabi na magi ko. Sampainya berpesan kepada keluarganya, ajaknya pesannya, kalau aku meninggal dunia, tolong lataan sama je kubur ambo. Ndak boleh kalian ambil tungkek ko doce. Atau ndak boleh diwariskan. Sama jambo kuburan. Sama jo jonya. Dek wasiat ko
Kalau anaknya ingin, keluarganya lain ingin lo mendapat tungkek Nabi kau, cuman dek lah wasiat atau pasal hubungan sama Jo Abdullah bin Unais. Itu ekspedisi Abdullah bin Unais. Yang pertama dari Abu Salamah. Kemudian itu yang gembiranya. Kemudian yang sadiahnya nih. Ada namanya peristiwa Raja'. Peristiwa Raja' ini pada bulan Safar, berarti Muharram. Akhir bulan Muharram tadi Abdullah bin Unais pulang. Di awal bulan Safar, tidak lama sudah tu, datang utusan dari kabilah Adal dan Qarrah menghadap Rasulullah. Dan mereka mengatakan bahwa Islam telah, berita tentang Islam telah sampai ke kampungnya. Dan inyo mintanya, utuslah sahabatmu untuk mengajarkan agama dan Al-Quran kepada kami. Kemudian Rasulullah mengirim ke situ sebanyak 10 orang. Dalam hadis Sahih Bukhari berjumlahnya adalah 10 orang. Dan mengangkat Mursid bin Abi Mursid sebagai pimpinannya. Kemudian dibawalah mereka sampai di daerah Raja'. Ini peristiwanya peristiwa Raja'. Raja' kalau di situ disebutkan menjelang Jeddah. Dari Madinah menjelang Jeddah. Kemudian mereka memanggil-manggil Bani Huzail, yang utusan tadi, yang membawa 10 orang tadi, minta baraja kamu, yaitu Bani Lihyan, memanggil anggota Bani Huzail itu Bani Lihyan, agar menyerang utusan kaum muslimin dengan sekitar 100 orang pemanah. Di 10 melawan 100. Pas di gang sempit, bang sampikku dikepung di sini. Akhirnya sahabatku naik ke atas bukit untuk menyelamatkan diri yang 10 orang tadi. Kemudian disoraknya di uranan Saratih tadi, Bani Lihyan tadi. Aceknya, turunlah kalian. Kalau kalian mau menyerahkan diri, maka kami akan memberikan keselamatan kepada kalian. Dan 10 kau tidak percaya, kau tidak percaya. Ya dari Japui saya sampai gini lah kan ikicuah kan. Ikolo ke itu 2 kali kan ikicuah. Kan yo. Kecuali sebelumnya tidak ada mengicuah. Itu tidak percayanya dah. Di Japui ke Madinah, minta lo kan Nabi langsung bawa ajarlah kami agama, ajan kami tentang sunnah-sunnah, tentang Al-Quran. Itu salah sahabat dikirim dek Nabi. Tiba-tiba di tengah jalan dikepung. Kini disuruhlah, kemarilah. Kata kami nak salamai. Tak percaya orang kau dah. Tadi salah kan Kan kicau. Akhirnya terjadilah peperangan sengit. Yang namanya seketik orang banyak. Akhirnya dari 10 tu 7 sahabat tadi syahid. Tinggal bertiga. Dan bertiga ko akhirnya cuba je lawak turun. Mana tahu mereka lagi jujur. Turun. Rupanya ya indah dah. Tiba di bawah langsung ditangkap, langsung kabein orang. Salah seorang dari 3 sahabat tadi itu melawannya. Sambil berteriak, kalian pendusta, kalian berkhianat. Inilah pengkhianatan pertama dalam Islam. Tak ada pengkhianatan selama kau dah. Ikon yang pertama jelas-jelas nyata berkhianat. Dia melawan-melawannya, akhirnya yang seorang kau dibunuh dek Bani Lihyan tadi. Tinggallah Baduo kau nak dibunuh. Kenapa? Orang kau menjual ke orang Quraisy.
Karena yang Badua ko adalah orang-orang yang pernah membunuh orang Quraisy dalam perang Badar. Sahabat yang Badua ko ikut dalam perang Badar yang membunuh pemuka-pemuka Quraisy dan dijual ke orang Quraisy dengan harga mahal. Karena orang Quraisy magih pengumuman, siapa bisa mantan idui-idui sianu kemari, kami agi hadiah gadang. Membunuh orang gaib kami, membunuh dan sanak kami. Diantarkanlah siapa namanya Khubaib satu dan Zaid bin Disnah satu, dua orang sahabat. Akhirnya dijual. Sesampai mereka di Mekah, kecek orang Mekah di Tanim, serah terimanya di Tanim, masuk tanah haram, serah terima. Kecek Khubaib, izinkan aku untuk salat 2 rakaat. Kalau yo kalian kamu nambo izinan nambo salat. Sudah salat terserah kalian leleh. Akhirnya diizinkan untuk salat. Setelah salat, Kecek Khubaib ko dia nikmatnya salat. Sahabat ko dapat nikmat dalam salat. Keceknya kalau lah ndak khawatir ambo kecek kalian ko sengaja no lama-lama salat go biar nak lama mati. Ko ndak itulah pangan ambo tadi pasti lama-lama ambo salat. Pide ambo khawatir kalian menganggap ambo takut mati. Ambo capek asa salat. Lalu ditawarkanlah oleh Abu Sufyan ke Khubaib tawarannya, apakah kamu mau jika Muhammad berada di tengah-tengah kami, lalu kami kembalikan kamu kepada keluargamu dengan hidup, ganti kok baca engkau lah bawa Muhammad kemari, sudah tu kami lapihan kau hidup. Tawaran weh nak salamai yo ka salamai ko ganti na. Maka apa jawab Khubaib? La wallahi ma yasurruni inni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi. Demi Allah, aku tidak rela jika aku berada di tengah-tengah keluargaku dalam keadaan senang, sementara Nabi Muhammad berada di suatu tempat yang tertusuk duri. Manga diganti untuk mati. Tak tusuk duri, Nabi yang mudah senang ni. Biarlah mau mati daripada beliau tertusuk duri. Mandang aku geleng-geleng kepala lah Abu Sufyan. Lah ni dimasuknya ni Nabi Muhammad ke sahabat no. Coy ko bana no. Masuk pembelaan. Geleng-geleng kepala Abu Sufyan ni. Apa yang telah dimasukkan oleh Muhammad sehingga memiliki sahabat yang benar-benar setia aja. Cuy kona setia aja. Bukan mengganti mati, tertusuk duri sendak di Nabi itu saja. Akarehna tu. Kemudian mereka menggantung siapa? Si Khubaib tadi. Sudah dibunuhnya, digantungnya. Dan niat orang Quraisy adalah sampai busuk. Tetapi ada Amr bin Umayyah namanya, Ad-Damiri, berhasil menculik mayat itu di tengah malam. Sahabat tadi itu diculiknya malam, kemudian dikuburkannya, yang mana tidak diketahui oleh orang Quraisy. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dipetugas membunuh Khubaib ko yaitu Utbah bin Haris. Karena Utbah bin Haris ko ayahnya dibunuh oleh Khubaib dalam perang Badar. Anaknya sudah. Itu anu membunuh pak tu selesai lah. Tentu orang usah mangai untuk membunuh sahabat tadi. Kemudian
Zaid bin Disnah ko siya na membali Safwan bin Umayyah. Kemudian tanpa mede tadi tidak ada tawar-tawar tadi itu dah, tidak mede Abu Sufyan tadi, langsungnya membunuh sahabat tadi. Di situ disebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 10 dari sahabat yang dikirim tadi, yang ditipu tadi, semuanya syahid. Kemudian ada tragedi namanya Bi'ru Ma'unah. Kejadian ini persis sambung di waktu kejadian dengan peristiwa Raja yang 10 tadi. Siapa di siko namanya Abu Barra bin Amir. Datangnya kepada Rasulullah, dan sesampainya di muka Rasulullah ditawarkan oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Tapi Abu Barra tadi tidak menjawab dah. Tidak diiwannya, tidak lo yo masuk Islam, tidak lo ditolaknya. Hani yang senyap. Kemudian dalaman yang tu mengecekkan Nabi langsung, ya Rasulullah, sebaiknya anda mengutus sahabat-sahabat anda. Aku berharap mereka mau menerima seruan Islam. Orang kampung boy, engkau kirim sahabat engkau, suruhnya sahabat engkau kau berdakwah ke kaum mambo. Mudah-mudahan namuahnya. Nabi dek harok waktu itu. Ayo, kalau niatnya kan berdakwah berarti. Maka diutuslah oleh Nabi 70 orang sahabat dalam hadis Sahih Bukhari. Dan ke-70 sahabat itu adalah semuanya ahli Quran, hafiz Quran. 70 orang hafiz Quran. Berarti kau orang-orang kesayangan Nabi. Dan orangku dah gelar namanya pemeluk kematian, mu'tiq liyamut. Pemeluk kematian. Bahwa dikatakan pemeluk kematian, orangku orang-orang yang cinta mati. Dan 70 aku. Bahwa cinta mati, nya di Madinah tidak mau kerajo. Kerajo cuman untuk makan saja. 70 orang sahabat tadi itu yang dikirim Nabi itu, siang harinya mencari kayu, kemudian dijual, hasilnya untuk makan. Selebihnya manganya nyoba baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan malamnya mereka tahajud untuk mengulang hafalan Quran dan mereka beribadah. Sehingga orang-orang kesayangan Nabi saja. Orang-orang kesayangku lah dikirim Nabi 70 orang tadi. Orang-orang yang cinta dengan kematian, yang siang malamnya hanya dengan Al-Quran. Berharap orang-orang kampung itu nanti akan masuk Islam. Dibawalah oleh Abu Barra bin Amir tadi. Dibawanya sampailah di sebuah tempat namanya Bi'ru Ma'unah, di perkampungan Bani Amir. Mereka beristirahat di situ, lalu diutuslah seorang sahabat namanya Haram bin Milhan. Haram bin Milhan. Haram bin Milhan itu saudara dari Ummu Sulaim. Betul kita cerita kisah Ummu Sulaim itu apa? Saudara dari Ummu Sulaim, dan mereka mengutus Haram bin Milhan ko mantan suri Nabi. Yang isi dari suri Nabi itu adalah mengajak kaum tadi masuk Islam. Siapa pimpinan kaumnya? Namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail. Setelah Amir bin Tufail kau dibacanya surat tadi, dibacanya, ani yang senya
tidak dipedulikannya. Bahkan disuruhnya, dikodenya orang membunuh utusan tadi. Siapa nama utusan tadi? Haram bin Milhan radhiyallahu. Dibunuhnya utusan tadi dari belakang ditombak. Ditusuk je tombak sehingga tombak tadi tembus ke dadunya. Dan waktu itu Milhan tadi, Haram bin Milhan tadi berteriak. Pas kena tusuk itu marakianya, Allahu Akbar, aku telah menang. Itu baca. Kalau dalam aturan dahulu membunuh utusan itu sama je pengumuman perang. Sama je pengumuman perang. Kemudian yang musuh Allah Amir bin Tufail tadi, yang pimpinan kaum tadi, diajaknya lah berapa suku untuk menyerang kaum muslimin. Tetapi sebagian tidak mau. Dia karena keselamatannya lah ditanggung oleh siapa tadi? Abu Barra. Abu Barra aku ngecek. Kan Nabi mengecek sebelum berangkat. Ambo khawatir nan 70 orang ko ba keselamatannya. Aku cak Abu Barra ko sebelum berangkat yang nyedeknya nyepui. Ambo na menjamin beko ya Rasulullah. Orang yang diajak oleh Amir bin Tufail ko ndak muah. Kanlah dijamin keselamatannya. Menganyuk paranginya. Akhirnya diajaklah termasuk Bani Salim, kemudian Bani Ra'al, Bani Zakwan, dan yang lain-lain diajak. Yang lain komah. Akhirnya dikepunglah 70 sahabat tadi. 70 sahabat. 70 sahabat tadi dikepung dan terjadilah peperangan hebat. Dan 70 kau cuma bawa pedang saja. Orang dulu kan pedang kau kamu apain? Wajib bawa. Acik itu kan tanpa perisai, tanpa baju besi, tanpa apa-apa. Dan itu peperangan yang tidak sebanding dan tidak ada persiapan. Akhirnya dari sebanyak tu sahabat, dari 70 sahabat tadi itu ada 2 sahabat yang tak hadir waktu itu. Yang sedang mencari kayu untuk memasak. Pas nyoba dia, rupanya orang sedang berkacamuk, tetap kajinya. Akhirnya satunya ikut perang. Satunya ikut perang. Dan terjadilah peperangan tadi itu, sehingga tinggal cik sahabat yang tak syahid waktu itu. Yang tidak meninggal itu seorang. Siapa namanya? Amru bin Umayyah. Amru bin Umayyah ko bakoknya dilepaskan. Dia dari kabilah Mudar. Jadi orang yang baparang ko ada bakari-kari jo. Aku jangan kurang suku bakari Jawa, aku jangan bunuhnya. Bukan apa awak lo parang jo suku orang tu ko. Akhirnya dilepaskan. Ainyolah nan magiah kabaka ka Nabi. Dan kecek para sahabat waktu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum pernah kami melihat wajah Nabi nan sadiah tu mana. Kenapa? Laporan peristiwa raja yang 10 orang sahabat ahli Quran tu, kemudian laporan 70 sahabat meninggal tu datang di malam yang sama. Di malam yang sama laporan kutipu. Nabi sarang di Madinah, datang utusan magiah kabar bahawa 10 orang sahabat yang kau kirim telah syahid dikhianati. 10 orang kau menangis Nabi Sadiah. Tak lama surat tiba oleh magiah kabanan 70. Tambah menjadi Sadiah Nabi. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Itulah asal usul qunut. Akhirnya Nabi dalam salat subuh, zuhur, asar, maghrib,
isya kunut tadi. Matu mendoakan suku-suku tadi yang berkhianat tadi. Karena pengkhianatan ko belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi di kicuh pada itu. Dan Nabi tidak kenal karena kicuh ko. Di Mekah tidak tahu orang kicuh-kicuh karena orang Mekah kalau A, B kan gitu. Di Madinah lo baru Nabi tahu ada itu. Ada orang mengicuh-icuh di lakang rupanya. Baru Nabi tahu. Nah munafik baru tahu Nabi di mana? Di Madinah aja. Yang berkhianat kok di mana tahu Nabi? Di Madinah aja. Di Makkah tidak tahu orang khianat. Orang Makkah kok sportif. Kareh tapi sportif. Di Madinah kok kepala caciang. Wantu yo lunak tapi yo tabuk ni no. Itulah kira-kira. Bayangkan Samo yang syahid itu 70 80 lebih banyak lah. Lebih banyak yang syahid setelah perang Uhud tu daripada dalam perang Uhud. Bedanya kalau perang Uhud memang siap-siap pergi perang. Tapi Koko tidak ada siap untuk pergi perang, tapi untuk berdakwah. Tetapi dijebak. Yo bercampur saja. Ba orang ko ingin Nabi orang ko sayangnya Nabi orang ko ba orang ko nak masuk Islam. Tapi jelek perangai no bangi hiu jo. Sehingga bila berdoa dalam doa kunut. Sehingga lebih sebulan lamanya bila kunut sampai datang larangan dari Allah untuk berhenti, tidak perlu berdoa orang tu. Allah akan bagi hidayah atau tidak, tu urusan Allah je. Baru Nabi berhenti. Dan salah satu kejadian yang selamat tadi siapa namanya? Amru bin Umayyah. Ketikanya istirahat, datang dua orang lo istirahat. Disangko di Amru Muawiyah ko, Amru bin Umayyah ko. Nah dua orang istirahat ko sasuku je orang nan menyerang tadi. Akhirnya dibunuhnya oleh Amru bin Umayyah. Sedang lalu dibunuhnya orang berdua. Tujuannya mengah balas membalik. Sahabat Ambo 70 kila bunuh. Aku berdua bunuh je. Rupanya salah bunuh. Ndak watanya orang mah dirima. Rupanya yang terbunuh ko yang sukunya sedang mengangkat perjanjian damai jo Nabi. Golongan awak je rupanya nanti terbunuh. Sehingga Nabi bersabda, laqad qatalta qatilain la'uddiyannahuma. Kamu telah membunuh secara keliru dua orang. Karena itu aku harus membayar diatnya, dendanya. Baras orang 100 ekor unta. Berarti Nabi harus mencarian 200 ekor unta. Sekor unta itu lebih kurang 50 juta. Kalau 200 10 M. Terpaksa mencari 10 M. Maka Nabi meminta tebusan tadi ke suku-suku dan sekutu-sekutu beliau, termasuklah orang munafik yang di bawah perjanjian damai je Nabi dan orang Yahudi. Yahudi pun diminta Nabi. Kan awak dalam perjanjian persekutuan ikut nyumbang untuk membayar tebusan tadi. Gara-gara Nabi minta tebusan ke orang Yahudi itulah awal-awal peristiwa perang Bani Nadir, perang orang Yahudi. Itu bah peristiwa perang dengan Bani Nadir dengan Yahudi insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.